Jadi langsung wisuda tanggal 20 kemarin. Sebelumnya berangkat ke Riau, bukan keluar negeri Pak Nur, karena ada acara pernikahan adik. Orang tua berharap semuanya bisa hadir. Akhirnya saya berangkat juga ke sana sama istri. Acara pernikahan hari Minggu dan Senin, hari Selasa saya sudah balik, Kamisnya sudah wisuda. Jadi memang maraton kegiatannya. Dan pagi ini wisuda lagi. Seperti pernah saya katakan, saya kuliahnya di 2 tempat. Di PT IKI, program akademis dokternya, program kampusnya, dan di Istiqlal, program keulamaannya. Dan alhamdulillah berkat doa dari Bapak dan Ibu semuanya, tadi pagi saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato atas nama mahasiswa, karena katanya nilai saya paling tinggi, dikatakan sebagai mahasiswa terbaik, katanya di depan Pak Menteri, Pak Menteri Agama. Alhamdulillah. Dan makanya tadi saya tidak bisa kesini karena kita sudah harus hadir di sana jam 6 pagi. Jam 6 pagi sudah harus di sana, dan saya dan istri sengaja nginap di Jakarta Barat supaya tidak terlalu jauh kalau dari sini untuk pergi ke sana. Jadi itu rutinitas memang agak berat dalam beberapa hari ini. Makanya kalau dilihat saya entah sariawan lah, lemas lah mungkin, karena memang kegiatannya rutinitas seperti itu. Jadi tidak berhenti. Belum lagi masalah penelitian yang juga terus berjalan. Sampai saat ini belum saya sempat revisi total gitu. Jadi masih tetap ada. Tapi alhamdulillah rentetan acara yang mengikat waktunya seperti wisuda, sidang dan segala macamnya itu sudah dilewati. Kalau ini agak sedikit longgar. Dan gara-gara untuk kajian kita ini juga saya meninggalkan istri saya di BSD. Jadi tadi saya di Jakarta itu habis zuhur, saya antar anak ke bandara sampai menjelang asar. Kebetulan istri saya ponakannya lomba renang di BSD. Kebetulan dia tinggal di Bandung, kita antar ke sana. Rencana mau makan dulu tapi nggak sempat. Saya kesini dulu dan habis ini saya mau jemput istri lagi ke sana. Rutinitas. Tapi kata anak saya, capek ya Bi? Iya capek, tapi nikmat. Nah, insya Allah. Karena semuanya dalam ketaatan. Yang repot itu kalau seandainya capek kita tidak dalam ketaatan kepada Allah SWT. Matinya mati dalam maksiat, na'udzubillah min dzalik. Jadi itu kondisi saya, makanya saya minta maaf untuk perubahan jadwal ini. Pertama kita bersyukur pada Allah SWT atas segala karunia-Nya pada malam hari ini. Kita bisa bertemu di sini kembali melanjutkan kajian kita kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Tidak bosan saya mengingatkan, Bidayatul Hidayah artinya adalah hidayah luar, hidayah permulaan, artinya hidayah yang zahir. Kita sholat itu baru bidayahnya, kita bayar zakat itu baru bidayahnya, baru luarnya, baru kerangkanya kita dapat hidayah, belum inti daripada hidayah kita dapatkan. Kalau inti daripada hidayah itu kita dapatkan adalah ketika jasad kita tunduk, raga kita patuh kepada Allah, taat kepada Allah, pada saat yang sama hati, pikiran kita juga menghambakan dirinya kepada Allah SWT. Jadi tunduknya lahir dan batin. Dan betapa banyak orang yang zahirnya tunduk, tapi di dalamnya tidak tunduk kepada Allah. Banyak yang begitu. Dan biasanya diuji, akhirnya ketahuan. Akan ketahuan. Allah tuh nggak mau sesuatu yang imitasi. Allah tuh nggak mau yang palsu. Ada, apalagi kalau seandainya orang ini suka membongkar aib orang lain suka dijelek-jelekkan, kemudian dia sendiri memoles diri dia sedemikian rupa, tapi pada saat yang tertentu nanti barangkali Allah akan bukakan aibnya. Sehingga ketika Allah bukakan aibnya, dia tidak bisa lagi membela diri. Nauzubillah. Itu namanya tafdhih dari Allah SWT. Jadi kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau, jangan kalian bongkar aib saudara muslim kalian. Barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya, barangkali Allah akan membuka aib di rumah dia sendiri
dan ketika aib dia sudah dibuka, tidak lagi bisa dia membuat alasan untuk menutupi aibnya itu. Nauzubillah, kalau sudah dipermalukan oleh Allah, maka nggak ada yang akan bisa membela kita. Sekarang kita melanjutkan kajian kita. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. Adab dukhulil masjid. Adab masuk ke dalam masjid. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang adab al-khuruj ilal masjid. Adab berangkat ke masjid. Ketika berangkat ke masjid sudah dijelaskan, kalau bisa kita sholat dulu 2 rakaat fajar di rumah. Kalau kondisinya pada zaman Nabi, di mana orang tidak punya waktu yang terbatas antara azan dengan iqamah, di mana Nabi kadang-kadang azannya misalkan pukul 5 atau pukul setengah 5, nanti Nabi baru sholatnya sudah mendekati pukul setengah 6. Kadang-kadang sengaja ditunda oleh Nabi supaya apa? Supaya para sahabat dapat semua sholatnya. Kadang-kadang. Dan jarak antara iqamah dan azan itu pada zaman Nabi itu juga tidak seperti kita. Karena pada saat itu memang tidak ada orang kantoran ya. Orang ketika selesai sholat ya menghabiskan waktu untuk berzikir. Makanya ada tradisi dan itu sudah mulai berkembang juga di tengah kita. Ada namanya menunggu sholat isyraq atau menunggu waktu duha. Dan kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, kemudian dia duduk di tempatnya tidak beranjak, kemudian sampai datang waktu sholat duha, maka kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sudah melaksanakan ibadah seperti umroh bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seandainya kita belum bisa umroh dengan jasad kita sendiri, dengan raga kita atau dengan kemampuan kita, maka kalau ingin mendapatkan pahala umroh, itu salah satu caranya. Dan mudah-mudahan Allah kuatkan kita. Karena memang nikmat seperti ini hanya bagi orang-orang yang Allah kuatkan. Nikmat yang seperti itu hanya bagi orang-orang yang Allah pilih. Kalau Allah tidak pilih, walaupun bergelar ustadz, walaupun bergelar kiai, walaupun seorang dermawan, walaupun tahajud di malam rajin, tapi kalau Allah nggak pilih dia, nggak jadi. Karena itu adalah salah satu karunia dari Allah SWT yang dia berikan kepada hamba yang dia cintai. Sudah kita jelaskan tentang adab berangkat ke masjid, dan pesan daripada Imam Ghazali jangan sampai meninggalkan salat jamaah, terutama salat jamaah di waktu malam. Salat jamaah di waktu malam artinya ketika salat jamaah subuh dan juga jamaah maghrib dan isya. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi SAW, barang siapa man sholal isya fil jama'atin faka'annama qama nisfal laili. Siapa yang mendirikan sholat isya secara berjamaah, seakan-akan dia sudah melaksanakan qiyam setengah malam. Wa man shallal fajr fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Barang siapa yang melaksanakan sholat fajar atau sholat subuh secara berjamaah, maka seakan dia sudah mendirikan malam sepanjang malam. Jadi terutama 2 sholat ini atau 2 waktu ini, malam, awal malam dan akhir malam, kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Bahkan dalam sebuah hadis juga Rasulullah mengatakan, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang keluar untuk melaksanakan sholat fajar dalam kondisi remang-remang, dalam kondisi gelap, dengan cahaya yang terang benderang pada hari kiamat. Binur tam yaumal qiyamah. Nah, jadi berikan kabar gembira kepada orang-orang yang keluar. Kalau pada zaman dahulu nggak ada. Sekarang siang kita sudah seperti malam, malam kita sudah seperti siang. Apalagi kalau kita di mall. Dan lebih parah lagi apalagi kalau di kasino. Di kasino itu nggak ada siang dan malam. Pokoknya waktu itu terang benderang kalau di dalam. Dan memang mereka menutup dari luar. Jadi orang yang di dalam kasino itu, kebetulan saya di Kamboja itu pernah ada kunjungan ke kasino. Bukan untuk main, karena memang mendampingi istri, kebetulan dia diminta oleh dubesnya dan saya diminta menemani dubesnya ketika itu. Kemarin ketika di Amerika sempat nyasar karena numpang lewat dan lewatnya harus di kasino.
Jadi memang masuk ke dalam pasar ternyata untuk bisa nyebrang itu kasino. Jadi kita lihat di dalam memang kalau sudah malam pun tidak akan kelihatan siang kalau seandainya kita berada di dalam, dan tidak akan sadar karena memang mereka sengaja membuat seperti itu. Itu bagian daripada tipu daya mereka. Sama di mall kan juga lebih kurang. Sebagian mall itu membuat orang itu tidak tahu perbedaan siang dan malam. Maka kalau zaman sekarang sudah tidak bisa kita bedakan. Kalau pada zaman dahulu orang-orang datang salat subuh atau salat isya dalam kondisi gelap gulita, dan saya masih merasakan itu di kampung. Masih merasakan itu di kampung ketika listrik itu masuk setelah saya mungkin kelas 5 SD mungkin. Sebelumnya tidak ada listrik, atau kelas 3 SD barangkali. Yang ada mas obor, saya masih mencoba megang obor. Jadi kalau kita mau ke masjid memang begitu kondisinya. Cuman ketika itu memang nggak ada gadget, memang nggak ada permainan-permainan yang seperti sekarang. Ya karena memang listrik belum ada kan, gimana mau ada gadget. Akan tetapi yang ke masjid tetap ke masjid, yang tidur tetap tidur, yang main judi tetap main judi, yang cuma ngobrol begitu saja di warung-warung juga demikian. Artinya Allah akan tetap memilih orang-orang siapa yang Allah sukai diajak ke masjid, siapa yang Allah tidak sukai diabaikan gitu. Jadi masalah lampu atau tidak ada lampu itu bukan sebenarnya penghalang bagi seseorang itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Akan tetapi yang menjadi penghalang itu adalah hati dia sendiri dan juga ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah suka sama dia sehingga Allah ajak dia untuk melakukan ketaatan, atau Allah membiarkan dia larut di dalam kelalaian. Nah, ini sudah kita bahas tentang adab keluar dari masjid atau adab berjalan menuju masjid dengan doanya. Sekarang kita memasuki pembahasan yang berikutnya, adab dukhulil masjid. Adab masuk ke dalam masjid. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, fa idza aradta ad-dukhula ila al-masjid faqaddim rijlaka al-yumna. Apabila engkau ingin masuk ke dalam masjid, dan ini juga termasuk masjid, karena ini adalah tempat sholat. Masjid secara bahasa adalah tempat sholat. Cuman ini memang bukan masjid jami', masjid yang dilaksanakan sholat Jumat. Ini adalah masjid di mana kita melaksanakan sholat yang di dalamnya kita bersujud kepada Allah SWT. Karena kata masjid itu berasal dari kata-kata sajada yasjudu, dan salah satu pecahannya adalah masjidan. Masjid di situ artinya adalah tempat bersujud, dan ini adalah tempat bersujud. Sehingga i'tikaf kita di sini sama dengan i'tikaf kita di masjid yang lain. Kemudian mengaji kita di sini, sholat kita di sini juga sama dengan masjid-masjid yang lain. Namun memang karena ini tidak dibangun untuk pelaksanaan sholat Jumat, maka tidak dikatakan sebagai masjid yang jami' atau masjid jami'. Kalau pada zaman dahulu mereka menyebutnya masjid jami'. Nah, seperti masjid At-Taqwa itu masjid jami'. Kalau kita istilahkan secara fikih itu bisa dikatakan sebagai masjid jami', karena di sana dilaksanakan sholat Jumat. Maka ketika engkau masuk ke dalam masjid ataupun musola, karena itu adalah tempat kebaikan. Kenapa memulai dengan bagian kanan, kaki kanan, atau kalau berpakaian memulai dengan kanan? Karena innallaha yuhibbut tayammuna. Innallaha yuhibbut tayammuna fi kulli syai'. Allah itu suka kalau seandainya kita memulai dengan kanan pada sesuatu yang sifatnya netral ataupun sesuatu yang sifatnya baik. Makan baik atau netral, tidak ada keburukan di dalamnya, tidak ada najis di dalamnya, maka Allah ingin kita makannya dengan tangan kanan. Memakai pakaian, kita diperintahkan untuk memakainya dengan tangan kanan. Ketika kita mandi bahkan, karena itu adalah sebuah kebaikan, kita dianjurkan juga, misalkan mandi junub atau memandikan jenazah, kemarin sudah kita belajar sama Kiai Juhaidi, memulainya dengan bagian sebelah kanan. Jadi itu adalah bagian daripada cara kita untuk mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala.
dengan memulai sesuatu dengan apa yang dia cintai, yaitu mulainya dengan kanan. Maka ketika masuk ke dalam masjid, maka dahulukanlah kakimu yang kanan, waqul, dan katakanlah Allahumma salli ala Muhammadin. Jadi kita pertama ketika masuk berselawat dulu. Ya Allah, berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ali Muhammadin, dan kepada keluarga Muhammad, wa sahbihi wa sallim, dan juga para sahabatnya, dan sampaikanlah salam kami kepadanya atau selamatkanlah dia. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ini kalau mau simpelnya saja yang terakhir. Tapi kalau kita berdoa dan ingin doa kita dikabulkan oleh Allah SWT dan ingin mendapatkan asbab qabul yang banyak supaya tingkat qabulnya lebih tinggi, maka mulailah dengan berselawat kepada Nabi SAW. Jadi selawat tadi adalah selawat pembuka doa. Doa aslinya adalah Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Intinya di sini dua. Inti daripada doa masuk masjid itu adalah dua. Minta maghfirah dari Allah, kemudian minta rahmat. Sebenarnya bisa kita katakan Allahumma gfirli warhamni. Ya Allah, ampunkanlah aku dan rahmatilah aku. Akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita berbagai macam redaksi, yang redaksi doa itu memiliki karakter-karakter yang tersendiri. Selain juga ada kebagusan kata-kata di dalamnya, pemilihan redaksi yang bagus, juga memiliki makna yang dalam. Seperti di sini Rasulullah SAW mengajarkan doanya, Allahumma gfirli dhunubi, ya Allah ampunkanlah dosaku. Kenapa tidak dikatakan Allahumma gfirli saja? Tidak disebutkan dosanya, supaya ketika kita masuk ke dalam masjid, kita ingat kita punya dosa. Kita ingat kita punya kesalahan. Kita datang ke masjid, ke rumah Allah, salah satunya adalah agar Allah menghapuskan dosa kita. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Dan sering saya katakan, dosa itu bukan hanya yang disengaja. Kadang kita merasa dosa itu hanya disengaja. Saya kan nggak sengaja, jadi untuk apa saya minta maaf? Sedangkan orang lain sudah menderita gara-gara dia. Itu kesalahan yang menyebabkan mudarat pada orang lain, walaupun tidak disengaja, tetap kita harus minta kerelaan orang lain. Kalau seandainya dosa itu hanya dianggap yang disengaja saja, maka banyak orang yang melakukan dosa dan dia merasa tidak ingin melakukan dosa, terpaksa melakukan dosa, atau tidak sengaja melakukan dosa. Kalau begitu nggak akan ada orang yang perlu meminta ampun kepada Allah SWT. Kalau begitu, karena setiap orang punya alasannya. Kenapa kamu mencuri? Ya karena Allah sudah tidak kasih saya jalan yang benar, jalan yang mudah. Akhirnya ya terpaksa saya ambil ini. Dan saya merasa ini adalah hak saya juga. Padahal dia mencuri dan dia punya argumentasi untuk itu. Jadi walaupun kadang-kadang kita secara tersalah melakukan kesalahan atau tidak sengaja, tapi kalau itu adalah dosa, tetap kita harus minta ampun kepada Allah SWT. Jadi ada dosa yang kita sadari, ada dosa yang tidak kita sadari, dan kalau seandainya dosa yang kita sadari itu saja banyak, maka sudah sepatutnya kita untuk senantiasa meminta ampun kepada Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW yang sudah diampunkan dosanya dari yang dahulu, yang akan datang, dan selama-lamanya, beliau setiap hari meminta ampun kepada Allah SWT. Dalam sebuah hadis dikatakan beliau meminta ampun dan bertobat kepada Allah sebanyak 70 kali. 70 kali. Kalau kita, untuk kita rutinkan saja misalkan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu misalkan 33, itu belum lagi terkait dengan istighfar. Dan itu dirutinkan oleh Rasulullah setiap kali salat. Rasulullah merutinkan itu, walaupun tidak seperti cara kita. Rasulullah mungkin tidak, ayo kita zikir sama-sama, mungkin tidak begitu. Akan tetapi beliau melakukan itu.
Dan kita kenapa kalau zikir harus dipimpin oleh imam? Kadang-kadang itu ada positifnya. Karena mungkin sebagian dari kita tidak mengerti cara berzikir. Siapa di antara kita yang sudah belajar tentang masalah zikir dari kecil? Mungkin Pak Nur dapatnya dari majelis kan setelah besar. Mungkin karena dulu SMP, SMA. Kalau di pesantren oke lah. Kalau di pesantren dia dari ketika masuk pesantren sudah didiktekan oleh guru-gurunya, dipimpin oleh imam yang diajarkan oleh gurunya, sehingga bagi dia sudah gampang untuk berzikir. Tapi ada orang yang tidak mengerti tentang masalah itu, apalagi para mu'alaf. Kita ini sekarang banyak mu'alaf. Kalau seandainya tidak ada zikir-zikir seperti itu, mungkin mereka tidak akan mendengarkan zikir itu caranya bagaimana. Iya, jadi ada positifnya. Tapi memang kita harus tahu bahwa hukum asalnya memang Nabi tidak mengajarkan secara bersama seperti kita, akan tetapi itu ada positifnya. Yang penting zikir kita adalah seperti zikirnya Nabi Muhammad SAW. Ketika imam memimpin zikir yang dipimpin adalah sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi doa kita yang pertama ketika masuk ke dalam masjid adalah Allah maghfirli dzunubi, ya Allah ampunkanlah dosaku. Jadi tidak hanya Allah maghfirli saja. Kalau dalam duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Itu sudah ada sebenarnya, ighfirli. Tapi ketika kita masuk ke dalam masjid, kita juga dari awal sudah minta ampun kepada Allah SWT. Kemudian waftahli abwaaba rahmatik, karena ketika kita masuk dalam masjid, kita masuk melalui pintu. Ketika ada pintu, kita membayangkan rahmat Allah itu ada pintunya. Dan kita minta dibukakan pintunya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengambil bagian pada rahmat Allah SWT. Sebenarnya bisa saja kita mengucapkan Allah marhamni, ya Allah ampunkanlah aku. Tapi kalau itu doa kita yang kita baca, maka biasanya itu adalah doa untuk mayat. Makanya doa untuk mayat apa? Allahumma firlahu warhamhu. Kenapa? Saat itu dia sudah tidak bisa lagi untuk berupaya untuk mendapatkan rahmat. Kalau kita yang masih hidup, rahmat itu dicari. Maka di situ kita membaca doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bukakan kepadaku pintunya, aku akan mengambilnya. Seakan-akan kan kita ngomong begitu. Berbeda Allahumma arhamni. Itu seakan-akan kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya Allah, saya sudah pasrah. Dan itu cocoknya untuk mayat. Makanya doanya untuk mayat. Kalau mayat kita doakan misalkan Allahumma ftahlahu abwaaba rahmatik. Jadi ketika dibukakan untuknya pintu rahmat, maka mayat ini kan sudah tidak beramal lagi. Dia sudah tidak bisa bekerja lagi. Kan ketika iza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kalau seandainya anak Adam sudah meninggal, maka terputuslah amalnya. Maka tidak cocok Allah maftah lahu abwaaba rahmatik. Akan tetapi bagi kita yang masih bisa beramal, masih bisa berusaha, masih bisa berniat, ketika kita meminta kepada Allah rahmat, maka kita ada upaya di situ untuk mendapatkannya. Jadi pemberian Allah itu tidak hanya kita harapkan datang secara begitu saja tanpa ada usaha dari kita. Dan usaha kita itulah yang akan dihisap oleh Allah SWT. Kalau seandainya kita berperilaku seperti orang sakit saja kepada Allah, mau makan disuapin, mau tidur ditidurin, mau mandi dimandiin, jadi semuanya sudah ready aja. Terus di mana letak amal kita yang akan mendatangkan pahala untuk kita? Kalau seandainya kita punya kebutuhan, nggak perlu berjuang, nggak perlu berusaha, nggak perlu berjihad atau berijtihad, lantas kita mau dapat pahala dari mana? Kalau makan udah disuapin, tiba-tiba udah kenyang aja. Minum disuapin, udah kenyang aja. Ketika mau mandi udah tinggal pencet aja sudah bersih aja.
Terus kita bagaimana cara kita untuk mendapatkan pahala? Tidak ada perjuangan di dalamnya, tidak ada ujian di dalamnya. Maka itulah salah satu gunanya amal, untuk supaya ada catatan bagi kita, catatan kebaikan yang kita sebut juga dengan catatan amal, dan itulah yang akan ditimbang oleh Allah SWT nanti untuk menentukan derajat kita di akhirat. Maka di sini salah satu rahasianya kenapa doanya ini redaksinya tidak Allahumma gfirli warhamni wajbutni. Nah, kalau kita sholat, mungkin ini salah satu bentuk rahasianya aja kita gali gitu. Kalau kita sholat ya kita kan tidak bisa buat apa-apa. Kita dalam sholat ya kita pasrah saja kepada Allah SWT. Tapi ketika kita masuk ke dalam masjid, kita masih bisa melakukan berbagai macam hal yang di dalamnya kita bisa mendapatkan rahmat Allah SWT. Maka di sini doa kita, ketika kita melihat pintu, ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Supaya apa? Supaya aku bisa masuk ke dalamnya, dan supaya aku bisa mengusahakannya, dan supaya engkau bisa melimpahkannya kepadaku. Ini salah satu ma'ani yang dapat kita petik daripada doa ini. Kemudian ada adab di dalam masjid, tempat ibadah. Wa mahma ra'aita fil masjid man yabi'u aw yabta'u faqul la arbahallahu tijarataka. Wa idza ra'aita fihi man yanshudu dhalatan faqul la raddallahu 'alaika dhalatak. Kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika engkau masuk ke dalam masjid dan engkau melihat ada orang yang berjualan, ada menyebarkan flyer, ada menyebarkan atau dulu saya pernah ketemu, pernah saya ceritakan juga di masjid, dia, Pak, ini jam asli, Pak, di dalam masjid. Di dalam masjid dia menjual jam. Karena saya pernah baca hadis yang seperti ini, saya katakan kepadanya, Bapak, Nabi Muhammad melarang kita untuk berjualan di masjid. Kalau seandainya ada orang berjualan di masjid, maka Nabi menyuruh kita untuk mendoakan semoga Allah tidak membuat engkau beruntung dalam tijarahmu. Maka ketika saya sampaikan begitu, karena memang karena tidak belajar atau salah guru di dalam belajar, akhirnya dia malah mendebat. Dia mengatakan, siapa Muhammad? Kebetulan orang dia mengaku tasawuf. Dia mengatakan, siapa Muhammad? Saya katakan, Muhammad itu adalah Nabi Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, Muhammad itu ada di sini, katanya. Muhammad itu ada di sini, tergantung apa yang ada di dalam, katanya. Ketika dia sudah ngomong gitu, ya udah gak beres. Akhirnya saya tinggalkan. Yang ujung-ujungnya dia, ketika dia berjualan di masjid, ternyata dia juga tidak akan kaya raya gitu. Ya, ujungnya dari masjid ke masjid, ada orang yang suka, ada yang tidak suka. Apalagi kalau seandainya jualan di masjid, kemudian jualnya adalah tipuan. Misalkan jam-jam mahal katanya, tapi ternyata tipuan. Nah, itu dosanya berlipat-lipat gitu. Nah, dan kalau seandainya misalkan gini, atau misalkan mohon maaf, Pak Nur, apakah Pak Nur dikatakan berjualan di masjid? Kalau itu tidak. Pak Nur ditelepon panitia, atau pengurus melalui HP misalkan, atau melalui tidak ada transaksi keuangan di dalam masjid. Tidak ada transaksi keuangan dalam masjid, jadi itu tidak termasuk. Apalagi Pak Nur punya niat ingin memberikan kemudahan kepada orang yang mengaji, maka itu bukan larangan yang didapat, akan tapi itu adalah pahala. Nah, apalagi sekarang di tengah masyarakat kita ada tradisi, misalkan setiap seperti yang kita adakan di sini, setiap Ahad pagi atau Sabtu pagi pada kajian rutin, di situ ada makan-makan, dan di masjid-masjid yang lain juga demikian. Maka itu tidak termasuk di dalam apa yang dikatakan. Yang dimaksud di situ adalah misalkan dia jual emas, kemudian di sini dia duduk berdua, berniaga di sini berdua, itu yang tidak dibolehkan. Nah, kalau ketemu dengan orang seperti itu, sunnah Nabi katakan la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak menguntungkan tijarahmu. Jadi memang Nabi tidak mengutuk. Tapi kalau tijarah tapi nggak untung kan buang-buang energi.
Kenapa Nabi mengatakan demikian? Ya, karena masjid itu adalah tempat bukan untuk mencari dunia. Makanya ketika Nabi masuk, doa Nabi tadi apa? Minta ampunan, minta rahmat. Kalau ini dia nyari duit, nego sini, nego sana gitu. Nah, kalau ada yang seperti itu, maka ucapkan la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak menguntungkan perniagaanmu. Wa idza ra'aita fihi man yansudu dhalatan. Apabila engkau melihat di dalamnya orang mengumumkan kehilangan. Tiba-tiba datang dari luar, saya telah kehilangan, misalkan di pintu. Orang sedang ibadah. Di pintu dia mengatakan, saya telah kehilangan emas 20 gram. Diumumkan masuk dia ke dalam. Maka doa yang diajarkan Nabi untuk orang seperti ini, karena dia mengganggu kenyamanan masjid, la raddallahu alaika dhalatan. Semoga Allah tidak mengembalikan kepadamu barangmu yang hilang. Supaya apa ini? Supaya masjid, tempat ibadah itu tetap fokus, tetap suci untuk ibadah. Kalau itu lain. Ada sebagian misalkan ada kehilangan kunci, diumumkan dari mic. Sasarannya bukan orang yang ada di dalam, tapi sasarnya adalah orang yang ada di luar. Misalkan untuk mengumumkan kepada sebanyak-banyaknya orang di luar, maka diumumkan seperti itu, maka itu tidak masalah. Yang dimaksud di sini adalah ada orang yang dengan sengaja menjadikan masjid yang pada dasarnya adalah tempat ibadah itu menjadi tempat kepentingan untuk mencari dunia. Sekarang konteksnya bagaimana dengan politik kita? Kalau ada orang datang ke masjid, tujuannya adalah untuk mencari suara. Dan itu di Indonesia sekali itu. Indonesia sekali. Dia datang ke masjid, mencari suara dalam masjid, maka sesuai dengan petunjuk Nabi ini, maka kita mendoakan semoga Allah tidak menjadikan engkau sebagai apa yang kau mau. Apakah dia ingin jadi presiden, apakah dia ingin menjadi anggota DPR dan segala macamnya, maka kita tidak usah mendoakan dia supaya jadi. Nah, supaya masjid ini tidak jadi. Enggak lah, kita menjaga masjid. Gimana kita zalim? Itu kan tergantung Allah juga. Ya, tergantung Allah juga. Kecuali kalau kita dorong dia, jatuh dia, itu kita zalim sama dia. Tapi kalau seandainya kita cuma mendoakan supaya Allah yang melakukan pada dia, kan Allah yang akan melakukan, bukan kita. Nah, jadi itu tidak masalah. Jadi kalau kita kiaskan begitu, untuk orang-orang mencari dunia di dalam masjid, maka doakan dia tidak mendapatkan dunianya di dalam masjid. Kadzalika amara Rasulullah SAW, demikian yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Fa idza dakhalta, kita tadi mulai jam berapa, Pak Nur? Kita 10 menit lagi. Ya, Pak. 10 menit lagi. Fa idza dakhalta al-masjid fala tajlis hatta tusalli rak'atai tahiyyah. Apabila engkau sudah masuk ke dalam masjid, maka jangan duduk sampai engkau melaksanakan 2 rakaat salat tahiyatul masjid. Fa illam takun ala taharatin, kalau seandainya engkau tidak dalam kondisi suci, aw lam turid fi'laha, atau engkau tidak ingin melaksanakan 2 rakaat tadi. Jadi kalau tidak diingin melaksanakan juga tidak masalah. Ini adalah sunnah, anjuran daripada Rasulullah SAW. Kalau seandainya engkau tidak dalam kondisi suci, berarti kan tidak bisa sholat. Atau engkau mungkin suci, akan tapi engkau tidak ingin melaksanakan sholat tahiyatul masjid, kafatka al-baqiyatus shalihat, maka cukup bagimu dengan membaca al-baqiyatus shalihat. Apa itu? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi itu dibaca sebanyak 3 kali. Jadi itu pengganti tahiyatul masjid. Pengganti tahiyatul masjid. Wakila arba'an, ada mengatakan dibaca sebanyak 4 kali. Wakila salasan lil muhdisi, ada juga mengatakan
3 kali untuk orang yang berhadas atau tidak suci, wa wahidatan lil mutawaddi', dan 1 kali untuk orang yang dalam kondisi berwudu atau suci. Fa in lam takun sallaita fi baitika raka'atain fajri fayujzi'aka ada'uhuma an tahiyyah. Dan kalau seandainya engkau belum lagi melaksanakan salat fajar di rumahmu, ini kan kita bicara tentang masalah berangkat ke masjid mengawali hari. Maka kalau seandainya belum melaksanakan salat fajar yang 2 rakaat yang lebih baik daripada dunia dan segala isinya itu, maka salatlah engkau 2 rakaat sebelum duduk, dan itu cukup sebagai pengganti tahiyatul masjid. Jadi 2 rakaat tahiyatul masjid itu juga sudah mencukupi untuk sekaligus memenuhi salat tahiyatul masjid sekaligus salat fajarnya. Itu sunnah fajar atau sunnah qobliyah subuh fajar sama? Sama. Sunnah fajar bisa. Sunnah fajar bisa, qobliyah subuh juga bisa. Sama kayak yang sering diperdebatkan orang, salat isyraq atau salat duha. Sama. Nah, salat isyraq itu salat duha yang dilaksanakan ketika awal isyraq. Intinya sama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat netral kepada kita. Nabi itu sangat memperlakukan kita secara normal. Kita butuh bekerja, kita butuh dunia. Bahkan Nabi menganjurkan kepada kita untuk berusaha untuk mencari dunia kita. Jadi tidak perlu kita bayangkan bahwa Nabi itu menganjurkan kepada kita sholat sunnahnya sebanyak-banyaknya yang buat kita ini sholat isyraq beda sama sholat duha lagi. Tidak. Jadi Nabi itu sangat memudahkan. Makanya seperti yang pernah saya sampaikan, prinsip yang diajarkan Nabi itu adalah yassiru wa la tu'assiru, mudahkan jangan sulitkan. Basyiru wa la tunafiru, berikan kabar penggembira yang buat dia senang, yang buat dia suka, jangan memberikan kepada dia kabar yang buat dia takut. Jadi itu konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza faragta min al-rak'ataini fanbil i'tikafa, kalau seandainya engkau sudah selesai melaksanakan 2 rakaat tadi, maka niatkanlah berdiam diri itu untuk menunggu sholat subuh, niatnya niat i'tikaf. Kalau mau dibacakan niatnya di sini di dalam catatan kaki disebutkan nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya lillahi ta'ala. Itu kalau ingin dibaca secara letter-let. Tapi niat itu intinya adalah apa yang kita tekadkan di dalam hati kita. Apa yang kita azamkan dalam hati kita. Jadi tidak mesti juga kita niatkan, kita sebutkan niatnya. Bahkan diucapkan pun sebenarnya tidak. Niat itu adalah apa yang ada dalam hati kita. Nah, tapi kalau seandainya kita ingin membantu hati kita, maka ucapkanlah. Wada'u bima da'a bihi Rasulullah SAW ba'da raka'atil fajri faqul. Nah, setelah melaksanakan sholat 2 rakaat tadi, apakah itu sholat tahiyat saja, ataukah itu adalah sholat tahiyat yang digabung dengan sholat raka'atil fajr? Maka setelah itu, maka berdoalah dengan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara doanya adalah Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Ya Allah, aku memohon kepadamu rahmat dari sisimu yang dengan rahmat itu engkau tunjuki hatiku. Betapa banyak manusia yang hatinya tidak ditunjuki oleh Allah SWT. Dia taat zahirnya, tapi hati dia memberontak. Hati dia tidak suka. Apalagi kalau seandainya sudahlah hati tidak suka, diwujudkan dengan kata-kata, diwujudkan dengan perbuatan. Maka yang pertama kali kita minta petunjuk pada Allah adalah agar Allah tunjukkan hati kita. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali
menyebutkan ada beberapa, kan bukunya itu dibagi kepada 4 bab, 4 bagian, 4 kutub. Nah, di antaranya salah satunya adalah kitab Al-Munjiyat, bagian pembahasan yang menyelamatkan atau hal-hal yang menyelamatkan. Dan di antara perkara paling menyelamatkan itu adalah amalan hati kita, ikhlas. Banyak orang yang ibadahnya zahirnya saja, tapi hati tidak beribadah kepada Allah SWT. Ada orang yang memberinya hanya secara zahir saja, tapi hatinya tidak ikhlas atau tidak memberi karena Allah. Nah, seperti contohnya banyak kalau di kita, dia memberi untuk mendapatkan suara seperti tadi, dia beri untuk mendapatkan penghormatan. Jadi kalau itu berarti hatinya belum mendapatkan petunjuk. Zahirnya mungkin sudah, tapi hatinya belum. Kalau untuk orang seperti itu, seperti disebutkan di dalam surat Al-Hujurat, mereka belum dikatakan sebagai seorang yang mukmin. Mereka baru dikatakan sebagai orang yang muslim. Jadi beda antara muslim dengan mukmin. Kalau mukmin itu sudah main hati, keyakinan itu sudah masuk ke dalamnya. Tapi kalau muslim itu baru zahirnya saja. Disuruh berzakat dia bayar, disuruh sholat dia sholat, tapi sholatnya tidak ikhlas, sholatnya tidak khusyuk, sholatnya tidak sungguh-sungguh kepada Allah SWT dalam hatinya. Nah, itu kalau seandainya dia baru sebagai seorang muslim. Tapi kalau dia sudah menjadi seorang mukmin, maka zahirnya tunduk, hatinya juga tunduk kepada Allah SWT. Jadi rahmat yang dengannya Allah tunjuki hati kita. Jadi kita merubah lagi sekarang doa kita. Kalau dari kitab-kitab yang kita baca, memang tidak ada doa bagaimana memperbanyak rezeki. Karena para ulama itu tidak pernah meragukan rezeki. Yang meragukan rezeki itu kita-kita ini. Ya, kalau kita meragukan rezeki berarti iman kita bermasalah apa enggak? Bermasalah. Tapi kenapa kita nggak mau dikatakan iman kita bermasalah? Kita tahu iman kita bermasalah. Kenapa? Kita ragu tentang masalah rezeki. Ya besok ada rezeki enggak ya? Tapi kenapa kita mengatakan iman kita tidak bermasalah? Berarti kan ada masalah dalam diri kita sebenarnya. Kita tidak jujur. Maka di sini Imam Ghazali mengajarkan doa setiap waktu fajar itu yang kita minta kepada Allah agar ditunjuki hati kita dengan rahmat Allah SWT. Jadi petunjuk hati itu yang paling penting. Misalkan jasad dia ke masjid tapi hati dia kemana-mana, ya percuma. Maka dia tidak akan bisa beribadah dengan ikhlas, tidak akan bisa beribadah dengan tulus, karena hati dia tidak kepada Allah SWT. Dan di dalam sebuah ayat Allah mengatakan agar hati kita itu diberikan petunjuk oleh Allah, syaratnya adalah berimanlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan tunjuki hatinya. Maka ini kita minta pertama kepada Allah SWT setelah kita melaksanakan sholat fajar atau sholat sunnah fajar. Wa tajma' biha syamli. Ya Allah, berikan juga kepadaku rahmat dari sisimu yang dengannya engkau mengumpulkan syamli, kegusaranku, menyatukan hatiku. Banyak orang yang bimbang, diarahkan oleh masalah ke sana, masalah ke sana, jadi dia bingung. Sehingga dia tidak bisa fokus kepada Allah SWT. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, meminta rahmat kepada Allah, yang dengan rahmat itu Allah himpun hati kita, Allah kokohkan, Allah teguhkan batin kita, sehingga hanya fokus kepada Allah SWT. Wa talumu biha sya'athi, dan yang dengannya engkau ikat keterburaianku atau kecerberaianku atau kekusutanku. Jadi disatukan oleh Allah SWT. Dalam hal ini maksudnya adalah kita meminta kepada Allah dengan rahmatnya, Allah menjadikan kita orang yang kokoh pendiriannya, istiqomah di jalannya, tidak ragu dengan apa yang kita laksanakan di hadapan Allah SWT, yakin dengan apa yang kita lakukan di hadapan Allah SWT,
Itu apa maksudnya? Supaya hati kita utuh untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa taruddu biha ulfati, yang dengan rahmat itu juga engkau kembalikan kepadaku ketenangan. Ya, makanya salah satu dampak daripada ibadah itu kan adalah ketenangan. Ketenangan yang kita rasakan sekarang itu nggak akan dirasakan oleh orang-orang yang sedang menyanyi di karaoke, oleh orang-orang yang sedang berjoget di clubbing, nggak akan mereka dapatkan. Demi Allah nggak akan mereka dapatkan. Tapi Allah berikan kepada kita. Dan salah satu doa yang penting juga kita baca setiap pagi, minta rahmat Allah yang dengannya Allah berikan kepada kita ketenangan. Allah tentramkan batin kita. Wa tuslihu biha dini, yang dengan rahmat itu juga engkau perbaiki agamaku. Mungkin dalam beragamaku masih bermasalah, baik secara batin ataupun secara zahir, maka kita minta kepada Allah agar diberikan petunjuknya. Mungkin kita tanpa sadar, ada sebagian orang merasa sholat dia sudah benar, sepanjang tahun dia sholat, tapi ternyata dia tidak pernah menyempurnakan wuduknya. Di sininya tidak pernah basah oleh air wuduk, dan dia tidak sadar. Kemudian dia berdoa dengan doa ini. Bertemulah dia dengan sebuah kajian. Ternyata di dalam kajian itu disebutkan supaya wudhu kita sempurna dan diterima oleh Allah, maka kita harus membasuh sampai di sini. Sadar dia, tahu dia perbaiki. Nah, itu salah satu bentuk realisasi daripada doa ini. Ada yang sebelumnya, oh ternyata saya salah, cara saya berdiri atau cara saya salam masuk dalam sebuah kajian atau pernah membaca sesuatu. Tiba-tiba mungkin karena dia berdoa untuk agar diperbaiki agamanya, akhirnya Allah berikan kepada dia petunjuk sehingga menjadi baiklah agamanya. Atau mungkin selama ini zakat misalkan, sebagian masyarakat kita itu memahami zakat itu hanyalah kewajiban yang dikeluarkan sekali saja untuk harta tertentu. Saya punya tabungan 200 juta di tabungan, sudah saya keluarkan zakatnya tahun ini, tahun depan dikeluarkan lagi apa tidak? Selama ini dia memahami tidak. Ternyata dapat datang ke sebuah kajian, mendapatkan sebuah pencerahan, akhirnya Allah perbaiki cara beragama dia. Tahun depannya dia sudah rutin mengeluarkan zakatnya ketika dia punya kelebihan harta daripada satu nisab zakat. Nah, jadi itu bagian daripada perbaikan dalam agama. Tapi kalau seandainya kita merasa kita sudah baik, nggak perlu lagi berdoa, agama kita sudah benar, maka bagaimana Allah akan perbaiki kita? Orang kalau seandainya dia tidak tahu dia sakit, bagaimana dia akan berobat? Kalau seandainya dia meyakini dia sehat betul, bagaimana dokter akan ngasih resep kepada dia? Dok, saya nggak sakit. Mungkin dokter yang sakit. Nah, tapi kalau dia memang menyadari dia salah, dia berdoa kepada Allah, maka Allah akan kasihkan kepada dia di mana letak kesalahannya untuk diperbaiki. Wa tahfazu biha ghaibi, dan yang dengannya engkau menjaga ghaibu, artinya sesuatu yang tidak ada di depanku tapi menjadi bagian daripada dia, keluarganya kah, hartanya kah, yang dengan rahmat Allah dijaga sepeninggal dia. Wa tarfa'u biha syahidi, dan yang dengannya engkau meninggikan derajat persaksianku, artinya dia menjadi orang yang dipersaksikan secara baik. Wa tuzakki biha amali, yang dengan rahmat itu pula engkau membersihkan amalku. Amalnya mungkin selama ini sudah bagus menurut dia, tapi mungkin masih penuh dengan riya, penuh dengan sum'ah, penuh dengan berbagai macam kekurangan. Maka dia berdoa agar Allah sucikan amalnya. Wa tubayyidu biha wajhi, dan yang dengannya pula engkau putihkan wajahku, khususnya pada hari kiamat nanti. Artinya dijadikan sebagai ahli surga. Kenapa? Karena ahli surga yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina byaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Sesungguhnya pada hari itu, pada hari kiamat nanti, akan ada wajah yang gelap gulita, akan ada wajah yang putih ceria, putih cerah. Dan orang yang wajahnya putih cerah itu adalah orang-orang yang berada dalam rahmat Allah. Maka kita minta Allah putihkan wajah kita, artinya kita minta kepada Allah
agar kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang dirahmati. Wa tulhimuni biharus dan yang dengan rahmat itu pula engkau ilhamkan, engkau berikan petunjuk kepadaku tentang jalan lurus yang harus aku lalui. Wa taqdi li biha hajati, dan dengan rahmat itu pula engkau memenuhi hajat-hajatku. Wa ta'simuni biha min kulli su, dan dengan rahmat itu pula engkau jaga aku daripada segala keburukan. Ini rahmat kita minta untuk semua tujuan-tujuan tadi, untuk semua yang kita inginkan tadi. Petunjuk untuk hati kita, ketentraman hati kita, kekokohan jiwa kita, kemudian adanya ketenangan di dalam batin kita, perbaikan dalam agama kita, dan penjagaan terhadap sesuatu yang kita miliki, dan juga disucikan amal kita dan seterusnya. Itu kita minta melalui rahmat Allah SWT. Ya Allah, turunkan kepadaku atau berikan kepadaku rahmat yang dengan rahmat itu aku mendapatkan semua yang kita minta tadi. Itu kita baca setelah kita melaksanakan 2 rakaat sholat fajar. Nah, barangkali untuk malam ini saya kira cukup sampai di situ. Masih banyak lagi doa-doanya untuk kita hayati atau untuk kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian dari saya. Kalau seandainya ada yang ingin kita diskusikan, ya dipersilakan. Kalau tidak, kita cukupkan sampai di situ. Wallahu a'lam bishawab.